Cucu aku gak keterima di pelaut cuma gara-gara gak bisa berenang. Temennya kan terima di pilot padahal gak bisa terbang. Suami aku gak keterima jadi tentara cuma gara-gara gak ada giginya. Padahal kan perang tembak-tembakan, bukan gigit-gigitan. Halo Baraya, Wilujeng Sumping di channel Abdi. Tong hilap di subscribe ya. Sweet atmosphere. Kali ini aku mau bahas mengenai makna hidup yang diangkat oleh Viktor Frankl. Kenapa aku mau bahas ini? Karena ada anak didikku yang bertanya, Bu, sukses itu kayak gimana sih? Terus aku nanya balik dong, menurut kamu sukses itu apa? Terus dia jawab, sukses itu Bu, kayaknya banyak duit gak sih? Dia masih bingung kan? Ya ampun, anak zaman sekarang yang dipikirinnya duit. Habis itu, ada lagi yang bilang, Bu, aku nih sering denger banget nih bisikan-bisikan yang mikir aku tuh harus mati. Aku cuma ngerasa kalau misalnya banyak remaja yang masih bingung dengan hidupnya. Kadang-kadang bukan cuma remaja, orang dewasa pun pasti berpikir, aku nih hidup ngapain sih? Aku nih mau apa? Bahagia itu apa? Sukses tuh kayak gimana? Terus aku harus ngapain? Apa aku menikmati aja? Pertanyaannya itu kayak banyak banget. Jadi buat kalian yang merasa kalau hidup kalian itu ngerasa hampa, aku harus kemana? Mending simak video berikut ini tentang makna hidup oleh Viktor Frankl. Ya, menurut Viktor Frankl, makna hidup itu adalah bagaimana kita menyadari akan adanya sebuah kesempatan atau menyadari hal-hal yang bisa kita lakukan dalam situasi tertentu. Nah, jadi ini tuh kayak sebuah peluang, sebuah kesempatan. Kita sadar akan berbagai kemungkinan dan kita menyadari hal yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Kita lihat biografinya Viktor Frankl dulu. Karena waktu itu dia pernah ditangkap dan disiksa di kamp konsentrasi yang membuat dia tuh kayak stres. Kamu bayangin penyiksaan yang sadis waktu itu. Tapi Viktor Frankl ini bisa bertahan sampai keluar dari kamp konsentrasi itu. Makanya kita check it out. Viktor Emil Frankl itu adalah nama lengkapnya. Dia lahir di Wina. Dia lahir 26 Maret tahun 1905 dan meninggal tanggal 2 September 1997. Beliau meninggal pada umur 92 tahun. Penyebab meninggalnya adalah karena gagal jantung. Frankl dilahirkan di Wina, Austria, dan minatnya terhadap psikologi muncul sejak ia masih muda. Kemudian saat dia SMA, dia menulis sebuah makalah tentang psikologi dan pemikiran filsafat. Kemudian setelah lulus dari SMA, dia belajar kedokteran di Universitas Wina dan kemudian mengambil spesialisasi dalam neurologi dalam psikiatri. Tahun 1941 dia menikah dengan Tilly Grosser dan pada musim gugur tahun 1943 istrinya dan orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi. Frankl selamat, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Di kamar tahanan kamp konsentrasi. Di sana memang ada beberapa kamar tahanan, tetapi kenyataannya mereka tidak pernah tidur di sana karena mereka dikurung dan sangat berdesak-desakan. Ketika tahanan tiba, mereka itu pasti dipisahkan dari keluarga mereka.
berbagai koper dan perhiasan yang dimiliki oleh tahanan itu diambil dan disimpan di tempat penjaga. Disediakan juga ruang pembunuhan dengan gas beracun dan mayat-mayat dikremasi atau dibakar. Viktor Frankl melihat keluarganya dibunuh. Kamu ngerasain gak sih ketika keluarga kamu dibunuh satu persatu dan kamu di sana yang masih bertahan? Mungkin kayak aku kayak udah gak ada harapan. Kita disiksa di penjara seperti itu saja sudah suatu hal yang membuat kita frustrasi. Tapi di sana Viktor Frankl mencari kebermaknaan hidupnya. Bagaimana manusia dapat memiliki arti kehidupan atau makna hidup? Cara yang pertama, dengan memberikan karya atau menciptakan sesuatu untuk dunia. Bagaimana kita memiliki rasa bahwa kita ini bermanfaat bagi sesama kita, sehingga sikap itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Karena kita menjalani hidup itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Mungkin kamu juga sering mengalami kepuasan ketika kamu bisa membantu orang lain. Kamu juga merasa, aku ini berharga untuk orang lain. Mungkin ketika orang lain memuji kamu, kamu hebat, kamu bisa membantu aku, makasih ya. Ucapan-ucapan seperti ini akan membangkitkan rasa kita bahwa hidup itu benar-benar bermakna buat diri kita. Kemudian yang kedua, dengan mengambil sesuatu dari dunia lewat pengalaman. Kamu pun mungkin pernah merasakan banyak kegagalan. Misalnya usaha kamu gak pernah lancar, atau subscriber YouTube kamu gak pernah naik. Tapi ini harus dijadikan pengalaman. Oh, aku mengalami kegagalan 1000 kali, tapi aku juga menemukan cara untuk bangkit 1000 kali. Jadi jangan pernah putus asa akan hal-hal yang menimpa kamu, tapi jadikan hal-hal yang menurut kamu itu membuat kamu belum sukses kah, atau membuat kamu belum merasakan manfaat dari hidup. Nah, kegagalan-kegagalan yang kamu alami itu harus kamu ambil maknanya dan jadikanlah ini sebagai pengalaman untuk hidup kamu. Dan yang terakhir adalah dengan melihat bagaimana kamu menyikapi dunia atau bagaimana sikap yang diambil oleh manusia dalam menghadapi penderitaan. Karena banyak orang yang mungkin gak mampu menyikapi berbagai penderitaan. Kamu pernah gak sih ngalamin kehilangan seseorang? Mungkin keluarga kamu, atau mungkin pacar kamu, atau binatang peliharaan kamu misalnya. Nah, bagaimana kamu menyikapinya? Pernah aku punya pengalaman ketika adik aku meninggal gara-gara kecelakaan motor. Orang tuaku sampai berpikir, ini cobaan apa sih? Kok kayak gak adil kayak gini? Tuhan tuh ngapain sih? Kok jahat? Kenapa kita diberikan cobaan yang sebesar ini? Aku bisa bayangin adik kamu yang masih SMP meninggal gara-gara kecelakaan lalu lintas. Mungkin itu berat sampai orang tuaku berkata, ini cobaan yang paling berat. Tapi aku bilang, Mah, ini bukan cobaan, Mah. Ini bukan cobaan. Tapi ini anugerah dari Tuhan buat kita. Lewat kejadian ini, kita tuh jadi makin dekat sama Tuhan. Kita jadi berdoa setiap hari. Sering banget bercakap-cakap dengan Tuhan untuk doain adik kita. Tuhan lebih mau menjaga adik. Mungkin Tuhan lebih tahu yang terbaik buat adik itu seperti apa. Jadi aku berpikir, kalau ini bukan cobaan, tapi ini adalah cara bagi Tuhan gimana caranya kita bisa berjalan melewati hal-hal ini. Dan lewat kejadian itu
Aku dan kedua orang tuaku semakin dekat, sering bertukar pendapat, dan lama-kelamaan aku udah kayak temen sama orang tuaku. Dan kita saling bergantung sama lain, saling membantu, seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut kamu itu sebuah penderitaan belum tentu suatu hal yang buruk, tapi bagaimana kita mengambil suatu hal dari pengalaman-pengalaman kita, dari penderitaan-penderitaan kita. Jadi buat kalian yang mungkin merasa hidup kalian itu gak bermakna atau hampa, mending kalian coba deh terapin hal-hal yang Frankl berikan. Karena kalau kita melihat Frankl, dia pun mengalami hal-hal yang luar biasa sulit, tapi dia bisa menyikapinya. Bahkan Frankl bisa mencetuskan suatu logoterapi. Logoterapi itu berasal dari kata logo yang berarti makna. Artinya dalam kehidupan kalian harus mempunyai makna hidup agar kalian itu punya tujuan mau kemana. Seperti itu. Dan semoga kalian dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Nah, makasih udah nonton video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah! Said I must be